Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang anak berusia 4 tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini meninggal dunia seusai berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Sejumlah cacing diangkat dari tubuhnya. Dan tidak hanya itu, menurut bidan, sang anak sudah lama mengalami pertumbuhan yang lambat. Anak itu bernama Raya. Bersama orang tuanya, Raya tinggal di Kampung Pandangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Raya meninggal dunia di rumah sakit pada 22 Juli 2025 di usia 4 tahun. Badannya dipenuhi cacing besar. Raya dan keluarganya hidup dalam kondisi kekurangan. Selama ini, ia hanya mendapatkan fasilitas kesehatan dari bidan desa setempat. Bidan bilang kondisi Raya sudah lama berada di bawah garis merah. Berat badannya tidak kunjung naik. Kebetulan memang Raya tuh sering ke posyandu ya Bapak, sehingga berat badannya kita pantau. Memang sejak kecil itu Raya termasuk BGM ya, jadi berat badannya itu di bawah garis merah, di bawah normal gitu. Jadi benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Memang karena berat badannya ini BGM, jadi sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Ada artinya? Ada dari kayak susu, telur, ayam, buah-buahan itu dapat Raya ya. Terus kemarin ada program PMT lokal ya, untuk Raya itu dapat 60 hari Bapak. Jadi terpantau setiap harinya. Berat badannya pun kita pantau. Udah mulai ada kenaikan waktu kemarin dapat PMT lokal. Gitu. Obat cacing juga sebetulnya Bapak kalau untuk Raya dan semua anak-anak ya itu dapat setiap 6 bulan sekali. Setiap bulan Februari dan Agustus. Jadi untuk Raya juga terakhir dapat berarti bulan Februari itu dapat obat cacing. Budi Andriana, PLT Camat Kabandungan menduga kondisi Raya bisa jadi berawal dari pola asuh keluarganya. Sejak umur 2 bulan, Raya kerap dibawa ke gunung oleh orang tuanya untuk mencari kayu bakar. Memang dari awal dia juga ketika berusia 2 bulan memang ada laporan. Ya kebetulan kan keluarganya agak kurang ya, mohon maaf kan. Jadi ketika 2 bulan itu sudah dibawa ke gunung itu kan untuk mencari kayu bakar ataupun apa. Terus kemarin juga ketika kita ingin ketika ada laporan terus ingin melakukan perekaman ya terkait dengan administrasi pendudukan itu menghilang 2 hari sehingga menyulitkan kami terkait dengan proses selanjutnya. Raya itu sebetulnya tadi yang disampaikan itu awalnya kan dari BGM ya memang terkait dengan pola asuh juga di keluarga. Terus yang kedua sebetulnya sudah ada berbagai upaya, hanya saja kan tadi gitu kan kita sampaikan ada kekurangan daripada keluarganya. Kini Raya telah dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini soal penanganan kasus balita yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kita langsung sapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Diani, dan juga Iin Asien, aktivis kemanusiaan sekaligus founder dari Rumah Teduh dan Peaceful Land. Selamat siang Bu Vini dan Teh Iin. Selamat siang Mas. Oke, saya ke Bu Vini terlebih dahulu. Ini ada temuan kasus melalui akun Instagram dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang menilai kasus ini mencerminkan gagalnya fungsi pelayanan dasar di tingkat desa seperti posyandu, PKK, hingga layanan kebidanan yang memang dari pengetahuan Bu Vini ini seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga dan tentu masyarakat ya di sekitar tempat tinggalnya Raya, karena dengan musibah ini tentu menjadi sebuah evaluasi begitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa masalah kesehatan ini bukan saja masalah kami di bidang kesehatan, tetapi bagaimana seluruh lintas sektor, seluruh unsur yang berada di masyarakat ini memang harus saling bahu-membahu. Karena kita tahu bahwa adanya masalah kesehatan itu tentu diawali dari mulai yang pertama adalah tentu
masalah ekonomi ya. Lalu yang kedua tentu masalah budaya sosial ya, seperti tadi Punten, kalau kita lihat ternyata dari rekod atau pola pengasuhan dari anak raya ini sendiri karena ada permasalahan di kedua orang tuanya, tentu menjadikan pertumbuhan ini menjadi tidak maksimal. Walaupun sekali lagi upaya dari ibu bidan desa, dari kepala desa sudah dilakukan, tetapi karena keterbatasan aparat tentu memerlukan bantuan dari lintas sektor yang lain. Begitu. Bu Vini, tadi Anda sebutkan bahwa akan ada evaluasi. Evaluasi seperti apa yang akan dilakukan? Apakah juga akan ada sanksi begitu terkait dengan petugas pelayanan dasar tersebut? Ya, jadi kalau masalah evaluasi tentu meningkatkan kompetensi ya, Ibu-Bapak sekalian. Karena kalau masalah sanksi dan sebagainya itu mungkin dikembalikan kepada kewenangan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi ya. Tetapi kalau dari kami sebagai unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah tentu melaksanakan fasilitasi dan pembinaan ya. Di mana kita tahu bahwa tentu dengan adanya hal seperti ini bukan saja untuk Kabupaten Sukabumi, tapi kami juga menjadi tergugah mengingatkan kepada seluruh 27 kota kabupaten, khususnya kami di Dinas Kesehatan untuk tentu lebih aware begitu ya di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang khususnya dalam upaya untuk penanganan masalah kesehatan di masyarakat. Oke, saya ke Teh Iin yang sempat melihat kondisi Raya waktu itu. Ketika melihat kondisinya waktu itu seperti apa Teh Iin, dan katanya dihadapkan oleh kendala besar. Apa kendala besar yang dihadapi waktu itu? Iya, iya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Iya Mas, kita dapat laporan itu dari call center karena rumah teduh kan di Sukabumi ada 3 rumah ya. Kita ada 3 rumah di Sukabumi, ada 2 layanan ambulans, itu masuk ke call center pada tanggal 13 Juli. Di 13 Juli itu ketika masuk laporan kita langsung assessment ke lokasi dan kita melihat Raya dalam keadaan sudah tidak sadar. Kita sempat melakukan pemeriksaan standar, kita cek saturasinya, tensinya, dan memang saturasi rendah kita langsung pasang oksigen juga. Dalam kondisi sudah tidak sadar, kami memutuskan untuk segera mengevakuasi Raya ke rumah sakit kota, rumah sakit daerah. Dan alhamdulillah rumah sakit daerah ini luar biasa mendukung banget ya karena sangat memudahkan kami karena Raya ini kan sebetulnya ketika masuk tidak punya identitas sama sekali, tidak punya identitas kependudukan ya apalagi BPJS gitu kan. Sehingga waktu itu rumah sakit memang ini salah satu kendala yang kita hadapi. Rumah sakit udah baik banget memberikan kita waktu 3 hari untuk mengurus identitas Raya. Nah ini yang sedang kita perjuangkan karena buat kami Kang, insya Allah kita siap menanggung Raya dengan kondisi pembayaran tunai. Tapi kalau kita bisa upayakan BPJS, pasti kita upayakan dulu kan BPJS-nya. Karena kita nggak tahu juga berapa lama Raya akan dirawat. Sehingga ketika rumah sakit memberikan keringanan yang luar biasa, 3 hari itu kami upayakan untuk ke pihak-pihak terkait untuk mengurus kebutuhan administrasi Raya. Tapi seperti yang mungkin sudah dilihat di video saya yang 9 menit itu penjelasannya kayak udah panjang banget. Ya mohon maaf Ibu Dokter, emang kita dipimpong ke sana ke sini sih Bu ya. Itu relawan aku sampai nangis dan Ibu kebayang gak sih Bu, aku ini punya rumah 21 rumah Bu di Bandung, Jakarta, Malang, Sukabumi. Operasional aku tuh gede banget. Jadi maksud saya ketika kita harus memutuskan pakai tunai kan kita jadi mules ya, tapi kita upayakan dulu dengan jalur kesehatan BPJS kan. Ketika itu sampai hari ketiga nggak keluar juga, kan saya harus memutuskan itu ditanggung oleh rumah teduh gitu. Dimana kondisinya Raya ada di Picu ya, lumayan lah ya Argo di Picu ya Bu ya. Tapi ya Bismillah, akhirnya ketika memang sudah mentok ya saya bilang ke relawan, ya udahlah nggak apa-apa, kita udah ikhtiar maksimal, udah kesana sini, Kadinsos, Dinkes segala macam gitu. Ketika nggak keluar juga ya sudah kita putuskan bilang ke rumah sakit kita tanggung atas nama rumah teduh dengan pembayaran pribadi. Oke. Gitu sih kendalanya Mas. Oke, Teh Iin, ini Pak Gub Deddy Mulyadi sempat menyebutkan ini adalah gagalnya fungsi pelayanan dasar di tingkat desa. Apakah seperti yang Anda jelaskan tadi merupakan cerminan dari hal itu yang Anda temukan di lapangan? Ibu maafin ya Bu Dokter ya, aku kan udah lama banget ya ngerjain kayak gini, aku udah belasan tahun loh Bu ngerjain proyek kemanusiaan kesehatan. Realitanya memang itu terjadi di mana-mana sih sebetulnya bukan cuma di Sukabumi ya Mas ya. Gimana masyarakat-masyarakat apalagi dalam kondisi darurat, kondisi abis kena tabrakan segala macam, nggak punya identitas, nggak punya BPJS, atau masyarakat yang sakit tapi BPJS nunggak segala macam, itu memang luar biasa sulitnya sih Mas. Jadi iya, ya emang seperti itu, bukan cuma di Jawa Barat sih sebetulnya, di banyak tempat yang lain. Tapi ya akhirnya apa yang dilakukan rumah teduh adalah saya berupaya sebisa mungkin punya dana cadangan yang ketika akhirnya kita mentok di urusan birokrasi, saya bisa lakukan dengan tindakan Oke. tunai, udah yang paling cepat. Oke, Bu Vini, bagaimana jawabannya ketika ada kejadian seperti ini justru rumah teduh yang
pertama kali begitu membiayainya, bukan dari BPJS? Terima kasih. Jadi di dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat sebetulnya sudah banyak melakukan fasilitasi kepada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ya, di mana kami sebetulnya sudah menyimpan dana untuk SKTM ya, kita sebutnya SKTM yang tidak bisa tercover oleh BPJS ya. Nah, memang sekali lagi butuh kesigapan dari pemerintah daerah kota kabupaten setempat, karena kita tahu bahwa pemerintah pun punya keterbatasan begitu ya. Kami dalam setiap tahunnya itu sampai mengeluarkan dana sekitar 1,2 triliun Kang untuk membantu pemenuhan BPJS kepada kota kabupaten dan juga membayar di luar pembayaran BPJS yang memang kami simpan di 4 RSUD kota, di RSUD kepemilikan, maaf, 6 RSUD kepemilikan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, dan insya Allah pemerataan inilah yang sedang disiapkan oleh Pak Gubernur ya. Salah satunya memang kami sudah ada beberapa jadi ada uang yang disiapkan untuk di luar BPJS ya, jadi bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya pembiayaan, itu sebetulnya kami sudah punya uang yang kita siapkan di 6 RSUD kami ya, di Jampang, Kulon, jadi di daerah-daerah yang terpencil memang di Jampang, Kulon, di Sukabumi ya, rumah RSUD Jampang, Kulon, Sukabumi, ada rumah sakit Pempek di Garut, ada rumah sakit Paru di Cirebon, Kuningan, ada di Welas Asih Kabupaten Bandung, ada di rumah sakit kesehatan kerja di Kabupaten Bandung juga, dan juga ada di rumah sakit jiwa pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan insya Allah di tahun ini kita juga tahun depan secepatnya kita juga akan mengadakan dana atau RSUD provinsi tersebut yang bisa kita simpan dananya ya. Salah satunya adalah kita akan mengambil alih Rumah Sakit Patrol Kabupaten Indramayu menjadi RSUD provinsi begitu. Dan salah satunya adalah untuk pemerataan dan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan kami pun sebetulnya sudah menyiapkan tim reaksi cepat di tingkat provinsi ini yang memang sudah kami sampaikan ke kota kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seperti tadi sudah dibantu oleh Bu Iin di Rumah Teduh begitu Bu Iin. Jadi kalau Bu Iin sebetulnya punya permasalahan itu, Bu Iin memang bisa kontak kepada kami begitu Bu Iin ya. Sebetulnya Dinas Kesehatan Kota Kabupaten itu sudah tahu begitu ya, bahwa di kami di provinsi itu ada satu tim yang siap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang tadi disampaikan ya. Memang untuk kasus kecelakaan kita tahu ada jasa raharja ya yang sebetulnya harus menyelesaikan. Seperti kemarin contohnya ketika ada operasi pemisahan kepar siam ya, Nadira dan Nabila itu kan kami juga yang menyelesaikannya. Jadi memang dalam hal ini sekali lagi masalah kesehatan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Kesehatan, tetapi bagaimana kolaborasi, koordinasi kita semua. Saya juga sebetulnya banyak dibantu oleh Rumah Teduh pada saat penyelesaian HIV pada saat itu. Bu Vini sebentar, ini terkait juga ada informasi bahwa Pak Gubernur kabarnya sudah mengirim tim untuk menjemput keluarga Raya untuk dirawat. Ini perkembangannya seperti apa? Singkat saja Bu. Ya, alhamdulillah tadi malam keluarga Raya sudah sampai di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat jam 12:30 malam. Ya, dan hari ini kami sedang mengadakan evaluasi karena tadi ya, mohon maaf sekali ya ada masalah kesehatan yang memang harus kami evaluasi. Nanti setelah selesai dilakukan pemeriksaan apakah misalnya harus dirawat atau tidak, maka kami pun akan menyelesaikan masalah kesehatan nanti di Rumah Sakit Welas Asih. Jadi memang untuk Pak Kades, Pak Camat, Bapak Puskesmas yang mengantarnya pun sudah kami fasilitasi. Jadi insya Allah masalah ini menjadi satu, tadi saya bilang ya, satu buah perbaikan ke depan begitu, menguatkan lagi kepada kota kabupaten bahwa memang ini komitmen kita bersama ya. Pak KDM kan selalu menyampaikan bahwa setiap masalah di masyarakat itu ya harus kita bantu, kita selesaikan. Dan tadi ya butuh kerjasama bersama. Baik, Teh Iin, singkat saja Teh Iin untuk menjawab tadi pernyataan dari Bu Vini, bagaimana ini terkait dengan keluarga Gubernur, tim dari Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim tim untuk menjemput keluarga untuk dirawat. Sudah, Kang Ipan. Ya sudah dijemput ya begitu. Dan bagaimana juga dijelaskan Teh Iin kondisi rumahnya, lingkungannya seperti apa? Bentar Mas, aku mau menanggapi Dokter Vini ya. Silakan. Dok, mau nangis nih saya Dok. Kan dokter bilang harusnya memberitahu. Kan saya udah memberitahu kemana-mana dong. Saya udah tunjukin video-video ekstrimnya loh Dok. Dan bahkan kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya. Kita chat, kita telepon nggak diangkat-angkat. Berarti semua pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita nih ada dana di sini atau gini. Bahkan terakhir yang bikin saya agak nyesek sih Dok.
Dari Dinkes itu menyarankan agar raya itu dipindahkan ke kabupaten. Kan kondisi udah dipicu dok, alat udah dipakai semua. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan Rumah Sakit Bunut. Iya, Oh, kondisinya udah repot dok. Saat itu ketika aku ambil, Raya udah repot dan kepikiran di pikiran kami adalah Raya harus masuk ke rumah sakit yang besar, bukan di Jampang gitu. Kita nggak kepikiran lah di asal kabupaten segala macam ya kita pikir moga-moga rumah sakit besar bisa segera menangi Raya. Kita disarankan untuk mindahin Raya coba dok dari Dinkes tuh. Jadi kalau dokter bilang kenapa TIIN nggak ngontak, udah semua pihak dikontak dok. Dan akhirnya mereka bilang maaf ya kan keputusan bukan ada di kita. Maaf oke, ya kita udah dapat nomor Kadinkesnya nggak diangkat teleponnya, chat nggak dibales dok. oke, Apa nggak Nggak pengen apa-apa, nangis Tain. aku dong? oke Insya Allah baik. nanti ke depan, Tain bisa kontak langsung ke saya gitu ya, karena kami Kan di Dinas mereka Kesehatan ini yang Provinsi, nggak ngasih nomor dokter ya. Kan kita eh, dikasih nomor Kadinkes Sukabumi ini siapa ya? nggak apa-apa. Oke. Insya Allah nanti ke depan ini jadi perbaikan ya, karena insya Allah kita ingin jadi orang yang bermanfaat ya, Tain ya. Hmm. Jadi nanti mangga silahkan Oke, kontak artinya saja ke intinya ini saya, menjadi bahan karena nanti evaluasi untuk Dinas kita Kesehatan betul, Jawa Barat dan juga ya, agar tidak terulang kembali karena tadi sudah betul, ditemukan problemnya bahwa komunikasi yang memang tidak berjalan lancar betul. dan juga memang ada kendala-kendala lainnya. Terima kasih dua Ya. narasumber yang telah bergabung bersama kami di Insya Allah nanti Sapa kita Indonesia tindak Siang. lanjuti Ada perbaikan ke depan ya, Kepala Pak Dinas Irfan ya. Kesehatan Provinsi Jawa Barat Vini Adiani dan juga ASEAN aktivis kemanusiaan sekaligus founder Rumah Teduh dan Peaceful Land. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum.